Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fitri Nur Akma dengan NPM 25 081 01 00 82. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi induksi dalam matematika. Nah, pengertian dari induksi ini adalah cara berpikir atau metode penalaran yang dilakukan dengan menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta, suatu data atau contoh kasus yang diamati terlebih dahulu. Nah, jadi kita di sini seperti mengamati terlebih dahulu contoh-contoh fakta, begitu ya. Lalu baru disimpulkan, begitu. Dengan kata ini, induksi bergerak dari hal-hal yang bersifat khusus menunjukkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, lalu dalam proses ini, seseorang mengamati beberapa kejadian atau data, kemudian mencari pola atau hubungan, lalu membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku secara lebih luas. Nah, penalaran induktif biasanya dilakukan melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama, terdapat observasi atau pengamatan. Nah, tahap pertama adalah mengamati fakta atau peristiwa tertentu yang terjadi di sekitar kita. Nah, contohnya, besi memuai saat dipanaskan, tembaga memuai saat dipanaskan, aluminium memuai saat dipanaskan. Nah, itu adalah 3 contoh mereka saling berhubungan, begitu ya, sama-sama memuai, begitu. Nah, lalu ada yang kedua, ada identifikasi pola. Setelah beberapa fakta tersimpul, langkah berikutnya adalah mencari kesamaan atau pola dari fakta-fakta tersebut. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, sama-sama memuai, begitu ya. Dari contoh di atas terlihat pola, contoh sebelumnya terlihat pola bahwa semua logam yang dipanaskan mengalami pemuaian, begitu. Nah, yang ketiga ada menarik kesimpulan atau generalisasi. Nah, dalam tahap terakhir adalah menarik kesimpulan untuk berdasarkan pola yang ditemukan. Kesimpulannya, logam akan memuai jika dipanaskan. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada ciri-ciri penalaran induktif, yaitu penalaran induksi yang memiliki beberapa ciri utama, yaitu 1. Berangkat dari fakta atau peristiwa khusus. Yang kedua, menunjukkan kesimpulan yang bersifat umum. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman atau pengamatan suatu peristiwa nyata. Yang keempat, ada kesimpulan bersifat kemungkinan, namun kemungkinan itu kita harus memahami nih bahwa kemungkinan itu tidak selalu benar, begitu ya. Seperti contohnya, jika kita menemukan banyak angsa putih di danau, nah itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menemukan angsa hitam di danau tersebut. Nah, yang kelima, digunakan untuk menentukan pola atau teori baru. Nah, fungsi atau kegunaan induksi. Nah, induksi ini juga memiliki fungsi atau kegunaan ya, yang melalui penalaran induksi sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan ini digunakan untuk menentukan teori dari hasil penelitian. Jadi mungkin terdapat seseorang yang meneliti, begitu ya, namun untuk menentukan suatu teori dari hasil. Nah, mereka menentukan hasilnya itu menggunakan induksi, begitu. Nah, yang kedua ada penelitian ilmiah, menyusun hipotesis berdasarkan data yang mereka dapatkan. Nah, yang ketiga ada dalam kehidupan sehari-hari.
yaitu mengambil kesimpulan dari pengalaman seperti itu. Nah, ada keempat, pendidikan dan logika. Nah, melatih kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ada suatu contoh sederhana induksi. Nah, contohnya adalah hari Senin matahari terbit dari timur, hari Selasa matahari terbit dari timur, hari Rabu matahari terbit dari timur, hari Kamis matahari terbit dari timur, hari Jumat matahari terbit dari timur, hari Sabtu matahari terbit dari timur, hari Minggu matahari terbit dari timur. Lalu kembali lagi di hari Senin matahari terbit dari timur. Nah, kesimpulannya di sini adalah matahari terbit dari arah timur, dari timur ya. Nah, kesimpulan yang dibuat dari beberapa pengamatan yang sama. Nah, sama-sama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan kembali lagi ke Senin itu matahari akan terus terbit dari timur. Nah, kesimpulannya adalah berpikir yang menarik, kesimpulan umum dari berbagai fakta atau contoh khusus melalui pengamatan dari mencari suatu pola, begitu ya. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar induksi. Nah, prinsip dasar induksi ini adalah dasar pemikiran dalam penalaran induktif yang menyatakan bahwa kesimpulan umum dapat ditarik dari sejumlah fakta, pengalaman atau peristiwa khusus yang memiliki pola atau kesamaan tertentu. Dengan kata lain, induksi merupakan cara berpikir yang bergerak dari hal-hal bersifat khusus menunjukkan kesimpulan yang bersifat umum. Nah, prinsip ini digunakan untuk memahami berbagai fenomena dengan cara mengamati fakta-fakta yang terjadi berulang kali. Kemudian menyusun atau kesimpulan yang berlaku lebih luas. Nah, penjelasan dari prinsip dasar induksi ini yang pertama adalah berdasarkan fakta atau data nyata, begitu ya. Prinsip pertama dalam induksi adalah bahwa penalaran harus berdasarkan fakta, pengalaman atau hasil pengamatan nyata atau penelitian nyata. Artinya kesimpulan tidak dibuat secara sembarangan, tetapi berasal dari data yang benar-benar terjadi. Contohnya, A disiram setiap hari, tumbuh dengan baik. Nah, tanaman B, tanaman A disiram setiap hari, itu akan terjadi tumbuh dengan baik. Lalu tanaman B disiram setiap hari, akan terjadi tumbuh dengan baik juga. Tanaman C disiram setiap hari, akan tumbuh dengan baik juga. Nah, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman yang disiram secara teratur akan tumbuh lebih baik. Nah, di sini fakta-fakta tersebut menjadi dasar utama dalam proses induksi. Nah, saya juga menemukan di sini mengumpulkan banyak contoh atau kasus. Nah, dalam penalaran induksi, semakin banyak contoh atau data yang diamati, maka akan semakin kuat kesimpulan yang dihasilkan. Nah, hal ini karena kesimpulan umum harus didukung oleh banyaknya bukti, begitu. Nah, contohnya besi dipanaskan memuai, seperti sebelumnya, aluminium, tembaga dipanaskan, perak dipanaskan, begitu. Mereka sama-sama memuai. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa logam pada umumnya akan memuai jika dipanaskan, begitu. Lalu yang ketiga ada mencari pola atau kesamaan. Nah, setelah fakta dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menemukan pola, hubungan atau kesamaan di antara fakta tersebut.
Nah, pola inilah yang akan menjadi dasar untuk menarik kesimpulan. Contohnya, hari pertama langit gelap itu terjadi akan turun hujan. Hari kedua langit gelap akan terjadi juga turun hujan. Hari ketiga langit gelap akan terjadi juga turun hujan. Nah, pola yang terlihat adalah langit gelap sering diikuti oleh hujan. Nah, yang keempat ada melakukan generalisasi. Nah, generalisasi adalah proses menarik kesimpulan umum dari pola yang ditemukan. Kesimpulan ini berlaku lebih luas dibanding fakta yang diamati. Nah, contohnya adalah dari beberapa pengamatan tentang logam yang memuai saat dipanaskan. Kesimpulannya adalah semua logam akan memuai jika dipanaskan. Lalu tadi terdapat awan hitam, itu akan potensi hujan begitu. Nah, kesimpulan yang kelima ada kesimpulan bersifat kemungkinan. Salah satu prinsip penting dalam induksi adalah bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak selalu bersifat mutlak atau benar ya, tetapi hanya kemungkinan besar benar begitu. Hal ini karena kesimpulan dibuat berdasarkan jumlah atau contoh teratas begitu. Nah, contohnya jika seseorang hanya melihat beberapa angsa putih ya, lalu menyimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, namun itu tidak akan selalu benar. Nah, jika kita tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada angsa berwarna hitam. Nah, lalu nah selanjutnya saya di sini menemukan suatu contoh proses berpikir induksi dalam matematika. Nah, dalam matematika berpikir induksi digunakan untuk menemukan pola atau aturan umum berdasarkan beberapa contoh kasus. Kita mengamati bahwa kasus bilangan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan beberapa rumus atau aturan umum. Nah, contoh yang pertama adalah menjumlah bilangan asli berurutan. Misalnya kita mengetahui jumlah bilangan dari 1 sampai n begitu ya. Langkah 1 mengamati beberapa contoh kasus seperti 1 sama dengan 1, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, lalu ada langkah kedua, yaitu mencari pola. Nah, kita harus memperhatikan hubungan antara hasil dengan jumlah bilangan. Nah, jika n itu 1, jumlahnya itu 1, berarti polanya 1 kurung buka 1 tambah 1 dibagi 2 begitu ya. Namun jika n 2 jumlahnya adalah 3, berarti 2 kurung buka 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, lalu jika n 3 jumlahnya adalah 6, lalu polanya adalah 3 kurung buka 3 tambah 1 kurung tutup dibagi 2. Nah, lalu jika n 4 jumlahnya adalah 10, 4 kurung buka 4 ditambah 1 dibagi kurung tutup dibagi 2. Lalu selanjutnya jika n adalah 5, jumlahnya 15, berarti 5 kurung buka 5 ditambah 1 kurung tutup dibagi 2. Nah, seperti contoh yang terdapat di sebelah layar ya. Nah, lalu ada langkah 3, menarik kesimpulan umum. 1 tambah 2
tambah 3 dan seterusnya sampai n sama dengan n dikali n plus 1 atau ditambah 1 di per 2 gitu. Nah, contoh yang kedua adalah pola bilangan ganjil. Misalnya kita menjumlahkan beberapa bilangan ganjil. Yang seperti yang pertama, kita dimulai dari angka 1. 1 sama dengan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9, 1 tambah 3 tambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Nah, langkah yang kedua adalah mencari pola dari jumlah bilangan ganjil. Nah, satu bilangan hasilnya 1, 2 bilangan hasilnya 4, 3 bilangan hasilnya 9, 4 bilangan hasilnya adalah 16. Nah, seperti yang kita ketahui, hasil tersebut adalah bilangan kuadrat ya. Nah, yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Nah, contohnya adalah jumlah n bilangan ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Nah, ini menyatakan bahwa jika Anda menjumlahkan bilangan ganjil berurutan, mulai dari 1, hasilnya akan selalu sama dengan kuadrat dari banyaknya bilangan yang dijumlahkan. Nah, contohnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya, dan ditambah 2 kurung buka 2n dikurangi 1 kurung tutup. Nah, jumlah n suku pertama deret ganjil. Nah, sama dengan n pangkat 2 atau n kuadrat atau n pangkat 2 tersebut ya. Nah, contohnya jika n sama dengan 3, maka 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Nah, 3 bilangan ganjil pertama adalah 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, jika n sama dengan 4, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. Nah, 4 bilangan ganjil pertama, berarti 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, berarti dalam tahap berpikir induktif dalam matematika secara umum adalah proses berpikir induksi dalam matematika dilakukan melalui langkah berikut ya. Yang pertama, mengamati contoh kasus, menghitung berapa kasus kecil terlebih dahulu. Yang kedua, ada menemukan pola atau melihat hubungan antar hasil yang diperoleh. Yang ketiga, membuat dugaan atau konjektur, menyesuaikan aturan umum berdasarkan pola. Yang keempat, ada menarik kesimpulan umum atau menuliskan rumus atau yang berlaku untuk semua kasus begitu. Nah, di sini saya juga menemukan suatu contoh penerapan induksi sederhana. Nah, induksi adalah cara berpikir yang dilakukan dengan mengamati beberapa peristiwa atau fakta khusus terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta tersebut dalam kehidupan sehari-hari maupun ilmu pengetahuan. Induksi sering digunakan untuk memahami suatu pola atau suatu aturan begitu ya. Nah, ada beberapa contoh seperti yang sudah saya jelaskan pada awal kasus tersebut, yaitu hari pertama langit gelap, kemudian akan turun hujan, hari kedua langit gelap kemudian turun hujan, yang ketiga langit gelap akan turun hujan. Nah, seperti itu sama berarti ya dengan yang tadi kita telah membahas juga tentang kesimpulan dari suatu kasus bilangan berpola seperti bilangan ganjil, lalu bilangan kuadrat seperti itu.
Nah, bilangan ganjil tadi kita membahas tentang 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, mereka sangat saling berhubungan dengan kalau 3 pangkat 2 sama dengan 9 berhubungan dengan 1 tambah 3 ditambah 5 sama dengan 9, sama halnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya menemukan suatu contoh induksi yang tadi kita telah menjelaskan juga ya, besi dipanaskan besi dipanaskan akan memuai. Namun di sini ada juga contoh besi dipanaskan panjangnya bertambah, aluminium dipanaskan bertambah, namun itu sama ya seperti memuai begitu. Nah, kesimpulan dari kasus-kasus tersebut adalah penerapan induksi sederhana dilakukan dengan cara: 1. Mengamati beberapa fakta atau kejadian khusus. 2. Mencari pola atau kesamaan dari kejadian tersebut. Yang ketiga, menarik kesimpulan umum berdasarkan pola yang ditemukan. Nah, kesimpulan dalam induksi biasanya bersifat kemungkinan besar benar karena dibuat dari beberapa contoh yang diamati. Nah, jika saya juga membuat contoh induksi sederhana yang biasanya muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, yang tadi kita sebutkan, besi memuai, lalu ada langit hitam, kemungkinan akan turun hujan seperti itu, dan 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16 seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya melalui induksi matematika kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Tanpa induksi matematika, kita tentu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Ini jelas sangat tidak mungkin ya. Di sini kita juga mengetahui bahwa prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, prinsip induksi sederhana hanya bisa dipakai untuk n superset dari 1. Untuk sembarang n superset n 0, kita menggunakan prinsip induksi yang dirapatkan generalis induction prinsip. Misalnya P kurung buka N kurung tutup adalah pernyataan perihal bilangan bulat, dan kita ingin membuktikan bahwa P kurung buka N kurung tutup benar untuk semua bilangan bulat N superset dari N0. Untuk membuktikannya kita hanya perlu menunjukkan bahwa P kurung buka N 0 kurung tutup benar, dan jika P kurung buka N kurung tutup maka benar P kurung buka N plus 1 kurung tutup juga benar untuk semua bilangan bulat N superset dari N0 tersebut. Nah, di sini saya juga mendapatkan contoh untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, membuktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai plus 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Nah, cara penyelesaiannya adalah basis induksi untuk N sama dengan 0 atau bilangan bulat tidak negatif pertama, kita peroleh dari 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 dikurangi 1. Nah, ini jelas benar sebab 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan
2 pangkat 0 tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sampai sama dengan 1 begitu. Nah, selanjutnya ada langkah induksi. Nah, andaikan bahwa pi kurung buka n kurung tutup benar, yaitu 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurangi 1. Nah, ini adalah benar. Nah, hipotesis induksi kita harus menunjukkan bahwa P kurung buka N plus 1 kurung tutup juga benar, yaitu dengan 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai plus 2 pangkat N plus 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 1. Jadi N itu kita kurung buka ya, 2 pangkat N kurung buka itu 2 kurung buka pangkat N plus 1 kurung tutup plus 1 dikurangi 1. Nah, itu juga benar. Ini kita tunjukkan sebagai berikut ya, seperti ini. Jadi 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N plus 2 pangkat N plus 1 sama dengan kurang buka 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N kurung tutup plus 2 pangkat N plus 1. Nah, ini sama dengan 2 N plus 1 dikurangi 1 ditambah 2 pangkat N plus 1. Nah, ini hipotesis induksi. Nah, sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Nah, sama dengan 2 dikali 2 N plus 2 dikali 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan 2 plus 2 pangkat N plus 2 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan 2 pangkat N plus 1 plus 1 dikurangi 1. Nah, keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat seperti itu. Nah, di sini saya juga menemukan contoh 4 untuk semua N superset dari 1, membuktikan dengan induksi matematika bahwa N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan dari 3, yaitu dengan penyelesaian basis induksi untuk N sama dengan 1, maka 1 pangkat 3 plus 2 kurung buka 1 kurung tutup sama dengan 3 adalah kelipatan 3. Jadi Pi kurung buka 1 kurung tutup adalah benar. Nah, langkah induksi misalkan Pi kurung buka N kurung tutup benar, yaitu proposisi dari N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan dari 3, hipotesis yaitu hipotesis induksi. Nah, kita harus memperlihatkan bahwa Pi kurung buka N plus 1 kurung tutup juga benar, yaitu kurung buka N plus 1 kurung tutup pangkat 3 plus 2 kurung buka N plus 1 kurung tutup adalah kelipatan dari 3. Nah, hal ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut ya, bahwasannya kurung buka N plus 1 kurung tutup pangkat 3 plus 2 kurung buka N plus 1 kurung tutup sama dengan kurung buka N pangkat 3 plus 3N pangkat 2 plus 3N plus 1 kurung tutup ditambah 2N plus 2 kurung tutup. Nah, ini sama dengan kurung buka N pangkat 3 plus 2N kurung tutup ditambah 3N pangkat 2 ditambah 3N ditambah 3. Nah, sama dengan kurung buka N pangkat 3 plus 2N ditambah
3 kurung buka N pangkat 2 tambah N ditambah 1. Nah, ini dapat bahwa kurung buka N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3 dari hipotesis induksi. Nah, jika 3 kurung buka N pangkat 2 plus N plus 1 juga kelipatan 3, maka kurung buka N pangkat 3 plus 2N kurung tutup ditambah 3 kurung buka N pangkat 2 ditambah N ditambah 1 kurung tutup adalah jumlah 2 buah bilangan kelipatan 3. Nah, sehingga kurung buka N pangkat 3 plus 2N plus 3 kurung buka N pangkat 2 ditambah N plus 1 juga kelipatan 3. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa untuk semua N superset dari 1 begitu ya, dengan N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan dari 3. Sekian tugas induksi matematika penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.